Pemirsa, kelelahan menjadi tantangan tersendiri pada pelayanan jemaah haji gelombang 2 di Madinah. Melalui klinik satelit yang ada di tiap sektor, petugas berupaya memberikan penanganan dini agar kondisi jemaah tidak berkembang menjadi lebih berat. Seiring kedatangan jemaah gelombang 2 di Madinah, salah satu klinik satelit di sektor 2 yang berada di kamar 104 Hotel Durat Al-Aiman mulai dipadati pasien. Klinik serupa tersedia di setiap sektor untuk memberikan pelayanan rawat jalan bagi jemaah dengan keluhan ringan dan sedang. Adapun pasien dengan kondisi berat akan dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau Rumah Sakit Arab Saudi. Pelayanan dibuka dalam 3 shift dan didukung tenaga kesehatan kloter serta dokter sektor. Sementara itu, petugas kesehatan kloter terus melakukan pemantauan ketat terhadap jemaah risiko tinggi yang baru tiba dari Mekah. Kondisi pasca Armuzna dan perjalanan panjang membuat jemaah mengalami akumulasi kelelahan. Meski begitu, sebagian besar jemaah masih ingin memaksimalkan ibadah sunnah. Pada kloter PLM 12 misalnya, dari 436 jemaah, terdapat sekitar 350 jemaah resiko tinggi dengan faktor usia lanjut dan penyakit penyerta. Ya 2, hari ini 6 gitu ya. Jadi untuk yang kemarin masih 3 jamaah, yang hari ini shift pagi saja sudah 11, untuk yang sore ini sampai sore ini lumayan bisa sampai 21-an jamaah. Untuk gelombang 2 ini rata-rata sakit apa, Dok? Gelombang 2 ini yang banyak dikeluhkan adalah ISPA ya, batuk pilek sama nyeri-nyeri faringitis, nyeri tenggorokan seperti itu. Jadi keluhan-keluhan saluran pernafasan atas ya. Keluhan-keluhan seperti itu. Caranya gimana? Caranya kalau ada jemaah yang ingin berobat ke klinik satelit ini seperti apa? Iya, jadi kita infokan ke TKH, dokter TKH atau petugas tenaga kesehatan kloternya bahwa klinik satelit bertempat di hotel kita. Jadi nanti jamaah-jamaah yang ada keluhan bisa mendatangi klinik satelit misalnya kalau di sini Penanganan cepat yang dilakukan tim kesehatan turut membantu proses pemulihan jemaah. Salah satunya dialami Muhammad Jair, jemaah Sub 64 asal Mojokerto berusia 78 tahun yang mengalami kelelahan berat saat tawaf ifadah hingga pingsan. Kondisinya sempat menurun dan mengalami kejang, namun perawatan intensif oleh dokter kloter di hotel membuat kondisinya berangsur membaik. Tapi tetap memaksakan untuk ibadah maksimal di haram, biasanya gitu. Penanganannya di Madinah sendiri seperti apa? Di Mekah. Di Madinah setelah Kita baru nyampe di Madinah hari ini. Insya Allah nanti begitu nyampe kita follow up lagi, terutama jemaah yang berisiko tinggi, yang memang sudah punya riwayat medis sebelumnya dengan penyakit komorbid istilahnya. Itu akan tetap kita pantau lebih lanjut. Nah, imbauannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pak, untuk jemaah? Kalau dari saya tetap yang paling wajib himbauan umum ya, misalnya minum air putih yang banyak, hindari kelelahan, sama kalau bisa yang paling penting adalah kita kesini istilahnya untuk beribadah. Banyak ibadah sunnah juga, tapi yang paling wajib adalah menjaga kesehatan badan, menjaga jasmani kita sendiri. Jaga kesehatannya tetap, ibadah tetap lanjut, tapi tahu batasan diri kita. Kalau kira-kira udah maksimal, udah tepar, istirahat udah. Gitu, paling itu. Tidak memaksakan ya? Tidak memaksakan. Adapun berdasarkan evaluasi pelayanan gelombang pertama, Sektor 2 Madinah kini melakukan sejumlah perbaikan agar pelayanan kedatangan jemaah lebih cepat dan teratur. Tim kesehatan juga terus melakukan visitasi dan berkoordinasi dengan petugas kloter. Selain mengimbau jemaah agar menggunakan alat pelindung diri dan mencukupi kebutuhan cairan, petugas juga membagikan kartu nama hotel untuk memudahkan jemaah kembali ke penginapan apabila terpisah atau lupa alamat hotel. Mau makan sama sekali. Iya. Jadi kita itu sampai bikinkan bubur itu bukan nggak bisa, bubur itu aja itu sampai kita pakai jari untuk masukkan bubur itu nggak bisa sama sekali karena beliau sudah stroke. Jadi udah cairan masuk, yang penting cairan masuk. Setiap hari kita bikin bubur untuk Pak Jair. Jadi kalau misalnya saya lagi ngerujuk saya pamitin. Jadi pagi subuh sudah kita bikinkan bubur, saya suapin. Habis itu saya kasih cadangan buat siang.
Sudah saya pamitin hari ini saya harus ngerujuk yang almarhumah jamaah kami yang barusan meninggal itu. Jadi mungkin sampai sore Pak gitu. Jadi minta tolong ini dimakan gitu. Gitu. Nah, sudah enak sekarang, pokoknya nggak ada keluhan. Pada akhirnya, upaya penanganan yang cepat dan kolaborasi antar petugas diharapkan membantu jemaah menjaga kesehatan agar dapat menuntaskan rangkaian ibadah dengan baik hingga kembali ke tanah air. Laporan Putri Anggia, Media Center Haji, Madinah, Arab Saudi, Garuda TV.